Palestina bergembira, Menteri Luar Negerinya mengatakan keputusan ICC atau Pengadilan Internasional jadi hari bersejarah. Banyak warga Palestina menilai keputusan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang menempatkan wilayah Palestina jadi bagian yurisdiksi sebagai langkah hukum yang terlambat, khususnya bagi para korban kekerasan Israel. Namun, bagi sejumlah warga Israel, keputusan ICC itu mengkhawatirkan mereka karena beranggapan kelompoknya adalah orang-orang baik yang berusaha membela diri dari ancaman kekerasan bangsa Palestina. Putusan ICC yang diumumkan oleh 3 hakim saat sidang pra-peradilan Jumat 5 Februari 2021 dapat menjadi dasar hukum untuk penyelidikan kasus pidana yang dilakukan organisasi bersenjata di Israel dan Palestina termasuk Hamas, namun ICC belum memerintahkan penyelidikan apapun dalam waktu dekat. Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan ia masih akan mempelajari putusan tersebut. Menurut dia, putusan itu dapat jadi dasar penyelidikan perang Gaza yang melibatkan Israel dan juga Hamas pada tahun 2014. Serta insiden bentrok massa dan aparat saat unjuk rasa di perbatasan Gaza pada tahun 2018. Putusan hakim itu juga dapat jadi dasar penyelidikan pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan Israel di beberapa daerah, misalnya Tepi Barat dan juga Yerusalem Timur, kata Bensouda. Seorang warga Palestina, Taufik Abu Jama yang tinggal di Khan Younis, Gaza, mengaku 24 anggota keluarganya harus pergi akibat serangan udara Israel selama perang selama 7 hari pada 2014 lalu. Konflik bersenjata itu menyebabkan 2.100 orang Palestina harus kehilangan nyawa, yang sebagian besar adalah warga sipil dan 67 tentara Israel serta 6 warga sipil Israel. Abu Jaman menilai keputusan ICC itu sebagai upaya mendapatkan keadilan yang terlambat tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami tidak percaya dengan pengadilan Israel, dikutip Reuters dirilis antara 7 Februari 2021. Pengadilan militer Israel yang menggelar penyelidikan untuk pertempuran di Khan Younis memutuskan serangan udara itu sah secara hukum karena hanya menargetkan para militer. Dalam kesempatan terpisah, seorang warga Israel, Gadi Yarkoni yang tinggal di Eshkol, daerah perbatasan Gaza, mengatakan ia kehilangan 2 kakinya akibat serangan. Yarkoni mengaku geram terhadap putusan ICC. Kami ini orang baik di sini, kami tidak menembak anak-anak yang tidak bersalah, tetapi mereka menyerang kami untuk menghabisi warga kami. Saya menangis untuk 3 warga sipil yang tewas di Gaza Tepi Barat, tetapi kami mempertahankan daerah kami, kata dia. Walaupun demikian, 2 kubu itu menyepakati satu hal, yaitu mereka tidak berharap ICC dapat mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Israel yang meminta agar tidak disebut namanya mengatakan bukan berarti ICC akan menerbitkan surat penangkapan besok. Ia menambahkan Israel adalah berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk menanggapi putusan ICC. Menurut dia, keputusan itu politis. Banyak rintangan. Seorang pengacara internasional dan juga mantan penasihat hukum Organisasi Pembebasan Palestina, Diana Butu, mengatakan masih banyak tantangan yang harus dihadapi warga Palestina. Jalan menuju keadilan yang sesungguhnya masih panjang. ICC tentu akan menghadapi banyak tekanan politik untuk tidak menindaklanjuti putusan itu, kata Butu. Ia mengatakan putusan itu bukan sikap keras pertama Mahkamah Internasional karena sebelumnya ada putusan yang menyebut aksi pendudukan Israel sebagai perbuatan ilegal. Namun dunia tidak melakukan apapun terhadap putusan tersebut, ujar dia menambahkan. Putusan ICC diumumkan 3 minggu setelah masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat resmi berakhir. Trump selama menjabat menjatuhkan sanksi untuk 2 pegawai ICC termasuk diantaranya Bensouda. Setelah Joe Biden resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat bulan lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh sanksi-sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Donald Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan ICC sebagai aksi anti-ajaran Semistik dan Israel akan melawan ketidakadilan di sekutu ataupun sekuat mungkin.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengatakan putusan itu jadi hari bersejarah mengingat Israel kerap merasa pihaknya berada di atas hukum. Namun warga Palestina juga berpeluang jadi objek penyelidikan ICC. Hamas yang masuk dalam daftar hitam di Israel dan beberapa negara barat diduga bertanggung jawab atas beberapa serangan yang menargetkan warga sipil. Hamas juga diyakini menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia saat perang. Namun seorang petinggi Hamas di Gaza menyebut putusan tersebut. Ia menyebut Hamas tidak takut terhadap penyelidikan ICC. Perjuangan Hamas dan perjuangan rakyat Palestina sah dan konsisten dengan hukum kemanusiaan internasional, kata juru bicara Hamas Hazim Qasim. Militer Israel atau IDF kecewa terhadap putusan ICC itu dan pihaknya akan terus menjaga keamanan Israel beserta warganya sebagaimana diatur dalam kode etik IDF, nilai-nilai IDF, hukum internasional dan juga internasional. Di sisi lain, Jenderal Bagheri mengatakan rudal canggih kami akan hancurkan Israel dan Amerika Serikat. Hubungan Iran dan Israel kembali memanas pasca sebuah kejadian terjadi pada profesor ataupun ilmuwan nuklirnya. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya Angkatan Bersenjata Israel telah mengirim unit pasukan khusus Sayeret 13 ke wilayah Laut Merah untuk merespon ancaman Iran. Tak hanya itu, militer Israel juga mengirim armada kapal selamnya untuk mengantisipasi aksi yang dilakukan Garda Revolusi Iran, yaitu IRGC. Panglima Garda Revolusi Islam Iran Mayor Jenderal Hossein Salami menegaskan bahwa pihaknya sudah siap untuk masuk dalam pertempuran menghadapi Israel. Salami mengibaratkan bahwa Iran adalah jari telunjuk yang sudah berada di pelatu pistol dan sewaktu-waktu bisa menekannya. Ancaman Iran bukan tanpa alasan. Iran meyakini bahwa Israel adalah dalang dari hal yang terjadi pada ilmuwan nuklirnya, yaitu Jenderal Mohsen Fakhrizadeh. Jadi kami berada di atas pelatuk atas nama bangsa Iran yang besar. Permainan perang angkatan bersenjata baru ini membawa pesan eksplisit kepada musuh untuk menghindari kesalahan perhitungan, ujar Salami dikutip FIFA Militer dari Fars News Agency. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Iran atau Artes Mayor Jenderal Muhammad Bagheri juga memberikan pernyataan senada dengan Salami. Bagheri meyakinkan kepada Israel dan sekutunya Amerika Serikat seluruh senjata mutakhir Iran dalam kondisi siaga untuk menghadapi ancaman yang datang. Dengan tegas, Bagheri menyebut Israel dan Amerika Serikat akan dihancurkan oleh rudal-rudal Iran. Jika musuh Republik Islam Iran memiliki niat jahat terhadap kepentingan nasional, jalur perdagangan maritim dan tanah, serta wilayah Republik Islam Iran, mereka akan dihancurkan oleh rudal canggih negara itu, kata Bagheri menegaskan. Di sisi lain,